Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rafsan Yani Safdar Budi Luhur dari kelas 1 FEB 1 Program Studi Teknologi Rekayasa Material Maju. Halo semuanya, pernahkah kalian mendengar ungkapan bahwa netizen Indonesia itu adalah salah satu yang paling tidak sopan se-Asia Tenggara? Riset dari Microsoft sempat mengatakan demikian. Dan ini adalah tamparan keras bagi kita yang dikenal sebagai bangsa yang ramah, sopan, dan santun. Dalam beberapa menit ke depan, kita tidak hanya bicara soal sopan, santun, dan ramah, tapi kita akan membedah secara kritis tentang etika dan tanggung jawab dalam ruang cyber. Sebagai mahasiswa, kita sadar bahwa kewarganegaraan modern itu tidak lagi dibatasi oleh wilayah geografis, tapi meluas ke ruang tanpa batas bernama internet. Pertanyaannya adalah, apakah perilaku digital kita, sudah mencerminkan intelektualitas kita sendiri? Mari kita samakan persepsi kita. Etika digital atau cyber ethics bukan sekedar aturan main supaya tidak diblokir admin grup. Lebih dari itu, etika digital adalah kemampuan individu untuk menyadari, mencontohkan, dan menyesuaikan diri dalam tata krama digital. Kenapa ini krusial bagi generasi muda? Pertama, digital itu abadi. Apa yang kita ketik hari ini bisa menjadi bumerang saat kita melamar kerja 5 tahun lagi. Yang kedua adalah interaksi tanpa tatap muka. Di ruang cyber, kita tidak melihat ekspresi lawan bicara. Absennya kontak mata ini seringkali menghilangkan rasa empati, membuat orang merasa bebas menghujat tanpa memikirkan perasaan orang di balik layar tersebut. Mari kita ambil contoh kasus yang paling sering terjadi di sosial media, yaitu ujaran kebencian yang berujung doxing. Seringkali berawal dari perbedaan pendapat politik atau isu sepele. Seseorang menyerang pribadi lawan bicaranya, bahkan menyebarkan data pribadi atau alamat rumahnya ke publik. Ini bukan lagi kritik, ini adalah sebuah kejahatan. Dampaknya sangat masif dan destruktif. Yang pertama adalah, bagi individu atau korban, terjadi pembunuhan karakter, trauma psikologis berat, hingga ancaman fisik di dunia nyata. Yang kedua, bagi masyarakat luas, ini menciptakan polarisasi. Ruang digital kita menjadi toksik. Kepercayaan sosial luntur, dan nilai persatuan Indonesia sila ketiga Pancasila menjadi terkoyak karena hanya ketikan jari. Yang ketiga adalah konsekuensi hukum. Jangan lupa, kita punya hukum UU ITE. Ketidaktahuan akan etika bisa mengantarkan kita ke balik jeruji besi. Lantas, bagaimana kita sebagai agen perubahan mengubah iklim ini? Saya menawarkan metode Think sebelum memposting sesuatu. T. True. Apakah informasi ini benar atau fakta? Cek dulu kredibilitas sumbernya. Yang kedua. H. Helpful. Apakah komentar kita membantu atau justru memperkeruh suasana? Yang ketiga. I. Ilegal. Apakah ini melanggar hukum seperti menyebar privasi orang? Yang keempat. N. Necessary. Penting gak sih untuk diposting? Yang kelima. K. Kind. Apakah penyampaiannya ini santun, sopan untuk orang bisa menerima komentar kita? Selain itu, hargai hak kekayaan intelektual. Jangan asal comot karya orang lain tanpa izin atau kredit. Ini bentuk pencurian di era digital. Teman-teman, teknologi hanyalah sebuah alat. Bisa di tangan koki, bisa jadi makanan yang lezat. Tapi di tangan penjahat bisa melukai. Begitu juga internet. Mari kita buktikan bahwa generasi muda Indonesia adalah generasi yang beradab, cerdas, dan beretika tinggi. Jangan sampai jempolmu lebih cepat daripada nalarmu. Jadilah warga negara digital yang bertanggung jawab. Mari kita bangun ekosistem digital yang sehat, aman, dan inklusif untuk semua. Saya, Rafsan Yani Safdar Budi Luhur, terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa di waktu yang akan datang.